Nama Budaya Rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sremada Timur, yang saya hormati Bapak Alit Wirayuda, CGT Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sremada Timur. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena telah memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif. Kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan kata sambutan terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif. Om Swastiastu. Terima kasih saya mengucapkan kepada Pak Alit Wirayuda di sini karena sudah melakukan diseminasi pengembasan budaya positif kepada guru di SMP Negeri 3 Sremada Timur. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang nantinya ingin ketika diseminasi ini selesai, apa yang menjadi bahan tema yang kita pelajari di sini sekarang kita aplikasikan bersama-sama. Artinya bukan hanya karena ikut guru penggerak adanya diseminasi ini, namun saya ingin pengibasan itu betul-betul Bapak Ibu lakukan secara nyata setiap harinya di jam kerja. Diseminasi budaya positif itu bagaimana, seperti konsep saya di awal adalah bahwa sekolah ini adalah payung kita. Kita di sini sebagai seorang pendidik tidak hanya memberikan pendidikan kepada siswa kita, namun kita juga dititipkan oleh orang tua siswa, anak-anak mereka di sini untuk apa? Untuk kita mampu. Yang harapkan konsep kita ngempu, konsep bahwa di sini payung kita, maknanya itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita, bagaimana kita menunjukkan dedikasi, kinerja, loyalitas, dan totalitas kita terhadap tugas-tugas kita di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian kesempatan saya berikan kepada Pak Alit Wirayuda agar bisa menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita sekarang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Alit Wirayuda. Kepada Pak Alit, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sremada Timur, Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Sremada Timur, Bapak Ibu Guru yang berkenan meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Izinkan yang untuk menyampaikan diseminasi pengibasan budaya positif di sekolah kita yang akan Tiang sampaikan nanti, tapi Niki tidak berarti yang mengetahui, jadi ya kita berbagi sistemnya. Yang juga mohon petunjuk untuk Ibu Agung karena sudah meneliti untuk kegiatan ini. Jadi seandainya nanti ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau perlu diperbaiki, yang mohon masukannya. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana kita sesuai dengan arahan Ibu Kepala Sekolah tadi mampu dalam artian sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh dunia pendidikan kita di Indonesia. Kemudian langsung saja yang pertama, jadi identitasnya yang
rasa Bapak Ibu sudah tahu karena sudah kesadaran ya. Kita akan langsung aja ke pendahuluan. Ini untuk pembuka saja, karena setelah itu nanti mari kita belajar bersama, mari kita beraktivitas bersama bagaimana kita belajar menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi berbicara tentang pendidikan, tentu kita berbicara tentang ikon pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di pemikiran beliau menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan, sarana yang mengatasi ketidaksetaraan. Jadi kalau dalam bahasa sekarang kita sebut dengan inklusivitas. Jadi bagaimana kita menyetarakan siswa yang di kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 tanpa terkecuali. Dari golongan apapun, dari wilayah apapun, suku apapun, semuanya adalah inklusif menjadi satu. Kemudian sekolah ini diumpamakan seperti taman. Jadi bagaimana kita berada di taman. Taman itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang indah, tempat yang nyaman bagi semua. Lebih dari itu, taman menurut Ki Hajar Dewantara juga mendorong motivasi intrinsik. Jadi kalau sudah tempatnya bagus, tempatnya menyenangkan, maka itu akan otomatis membuat siswa kita termotivasi. Jadi kita bisa lihat sendiri karya Bapak Ibu di sekolah ini, bagaimana kita siang dan malam memperbaiki, meningkatkan kualitas pelayanan kita dari segi fasilitas tentunya di SMP Negeri 3 Sumber Timur ini, sehingga anak-anak kita lihat sendiri merasa nyaman. Kita tidak mengungkapkan ini sebagai sesuatu untuk kepuasan kita, tetapi fakta yang sudah berbicara. Jadi ketika anak sudah merasa nyaman, motivasi mereka akan meningkat, baik dalam pembelajaran, baik dalam kreativitas, minat dan bakat, dan itu kita sudah petik hasilnya dengan berbagai prestasi yang anak kita raih. Semua itu adalah bagaimana effort kita, usaha kita untuk menjadikan sekolah ini dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu aman. Tentu saja meningkatkan potensi siswa ini, kita harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah sekarang, yaitu di profil pelajar Pancasila. Demikian untuk pembuka. Jadi kita bisa lanjutkan sekarang. Jadi apa yang menjadi tujuan dari diseminasi ini adalah bagaimana kita bisa menemukan budaya positif. Jadi kalau yang rasa budaya positif, kalau kita bandingkan di tempat yang lain, institusi yang lain, jadi secara faktual bisa yang katakan kita tidak menemukan lagi. Jadi kita sedang hanya dua hal yang kita lakukan di sekolah ini, meningkatkan dan memperbaiki. Seperti yang diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bagaimana kita meningkatkan kualitas ngempu kita kepada anak didik kita. Tentu saja untuk menciptakan murid yang merdeka, mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu akan keluar dari motivasi mereka sendiri ketika kita sudah mampu menciptakan taman yang nyaman bagi mereka. Tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, harapan kita bersama, semoga budaya positif mulai dapat diadopsi, dan pada akhirnya membudaya untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi murid kita. Itu harapan kita bersama. Jadi tentu tujuan kita berada di tempat ini karena hati kita adalah bagaimana kita mampu, bagaimana kita mendidik siswa-siswa kita. Kita akan mulai dari yang ini. Jadi kita akan mulai ke realitas sekarang. Apa yang sering kita pikirkan, ini tidak usah ada pembenaran, ada pendapat yang salah, tidak sesuai aturan. Bagaimana refleksi Bapak Ibu saja. Kita akan mulai dari pendapat Bapak Ibu. Apakah Bapak atau Ibu setuju jika yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang setuju boleh angkat tangannya. Yang tidak setuju, ya.
mencari jawabannya. Kita akan mencari jawabannya dengan slide-slide yang tiang tumpuk yang persembahkan untuk kita semua hari ini. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Siapa Bapak Ibu yang setuju? Boleh angkat tangannya. Yang tidak setuju? Oke, kita lanjut. Seorang guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju, oke? Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Guru itu fungsinya adalah teman. Kalau mungkin siswa kita sudah remaja, jadi mereka sudah menganggap tidak teman. Apakah seperti itu menurut pemikiran Bapak Ibu? Baik. Yang lihat masih ada yang tidak satu, artinya sudut pandang kita belum satu. Jadi mari kita samakan sudut pandang kita dengan pembahasan berikutnya. Jadi seorang guru diibaratkan itu sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi bagaimana tanamannya bisa tumbuh subur? Jadi itulah dari uraian itu kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan kalau guru adalah petani, sekolahnya itu adalah tanah pertanian dan siswa-siswanya adalah tanaman itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa membuat tanaman itu, kita bisa menjaga tanaman itu, kita bisa menyenangkan tanaman itu, kita bisa memupuk tanaman itu agar tanaman tersebut menunjukkan atau menghasilkan hal-hal yang baik bagi kita. Jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif bagi warga sekolah, bukan hanya untuk siswanya saja, tetapi untuk seluruh warga sekolah. Tujuannya juga adalah bagaimana pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu menemukan karakter-karakter yang membentuk sebuah budaya. Jadi bagaimana kita membuat kebiasaan itu, menyusun karakter itu menjadi sebuah kebudayaan yang positif tentu saja. Kita akan kembali dengan paradigma pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Jadi pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita ketahui, tapi macam elemennya. Yang pertama, bernalar kritis, beriman, bertakwa, lagi bergotong royong, kreatif, iya tentu saja pimprunya, berkebinekaan, yang lagi sibuk Bu Dek Puspa yang sedang menyiapkan untuk P5 kebinekaan. Di samping itu juga ada bernalar kritis. Nah ini paradigma pembelajaran yang kita sedang berusaha wujudkan. Ini masih panjang. Kenapa yang sebutkan panjang? Karena kita masih harus membentuk. Jadi kita harus mengempu, kita harus menjadi petani yang baik. Bagaimana menciptakan lahan yang bagus, bagaimana memupuk tanaman yang bagus, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita mulai dari budaya positif ini. Apa kaitannya paradigma pembelajaran di era kurikulum Merdeka ini dengan budaya positif? Jadi kita mulai dari pengertian. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tentu saja seperti yang telah kita bahas tadi dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita garis bawahi di sini adalah keyakinan atau nilai-nilai universal. Jadi kita mengenal keyakinan atau kebajikan universal ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui, nah bisa saja nilai-nilai dari
keyakinan universal atau nilai-nilai universal yang nilai kebaikan universal. Mungkin ada yang mempunyai ide? Ya, kita akan lihat di nanti kita akan lihat lagi ya. Jadi kalau kita contohkan nilai-nilai keyakinan universal itu adalah nilai-nilai baik yang kita mendasari. Misalnya ada kerjasama, toleransi, dan lain sebagainya. Nah itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai universal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk berandai-andai. Jadi kita akan mulai dengan sekolah impian Bapak Ibu. Jadi biar di sini kita bisa saling berbagi seperti yang Tian ajak tadi. Jadi Tian tidak berusaha menghubungi Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama. Kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana suasana sekolah yang menjadi impian dari Bapak Ibu? Kalau hukum bagaimana? Bagaimana suasana sekolah yang menjadi keinginan Bapak Ibu? Jadi kalau menurut saya sekolah yang nyaman, aman, tentram, dan situasinya kondusif. Sama ya. Jadi kalau kita ibaratkan kesamaan zaman dulu, itu. Kemudian kita akan lanjutkan. Mungkin Bu Oyan, sikap gurunya bagaimana dari mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Agung? Untuk mendukung lingkungan yang ramah, situasi yang kondusif, guru-guru harus bersikap ramah dan ramah, yang tidak menghukum, memberikan solusi untuk setiap masalah, dan tidak memberikan hukuman yang mempengaruhi mental anak. Jadi guru yang ramah dan tidak habis pemikiran dengan memberikan hukuman. Jadi itu, jadi suasana yang damai dan gurunya juga baik hati, tertib, disiplin seperti itu. Kita akan mulai dari tutur kata gurunya. Bu Dewayu mungkin ini dari pandangan kita di keagamaan. Menurut saya untuk tutur kata guru itu harus sopan santun dan mempunyai etika, di mana kalau kita sudah berprinsip kita saling menghargai anak, pasti anak itu akan menghargai kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus bersikap sopan santun terhadap anak supaya anak itu mencontoh etika yang baik untuk bertutur kata. Baik, jadi tutur kata gurunya yang sopan santun dimaksudkan agar anak-anak bisa meniru ya, karena kita seperti yang diungkapkan Ibu Kepala Sekolah tadi adalah mampu. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana guru bersikap kepada muridnya. Bagaimana? Udah? Ditanya mengenai bagaimana bersikap kepada murid-murid. Jadi namanya saja sudah guru ya, jadi guru dan ditiru. Jadi gimana sikap kita kepada murid itu memang harus benar-benar diperhatikan, karena nanti menjadi cerminan bagi mereka. Katanya mungkin bersikap yang baik, sopan, santun seperti yang sudah dibahas tadi. Seperti itu. Oke, jadi berbanding lurus dengan pendapat dari Bu Dewayu ya. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana sikap-sikap muridnya. Bagaimana Bu Yan? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita lihat bagaimana sikap murid-murid ya, di sekolah itu harus seharusnya ya bisa berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian bersikap santun, kemudian anak-anak itu harus
yang terakhir adalah dari pimpinan ini. Nah, bagaimana pimpinan sekolah terhadap guru-guru yang lain? Kita kasih langsung ke Bu Yang Sunarti. Ini mewakili pimpinan, sikap seorang pemimpin terhadap guru-guru. Pertama, itu harus mengayomi guru, staf. Kedua, melakukan pembinaan jika ada kekeliruan terhadap staf. Berikutnya juga memberikan kenyamanan terhadap stakeholder sekolah, baik staf maupun siswa. Dan Jadi mengayomi intinya. Nah, itu adalah yang rangkum tadi sekolah impian dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, tentu saja untuk mencapai sekolah impian itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada effort yang harus kita tuntaskan untuk menyelesaikan itu. Bila Bapak Ibu guru adalah sebagai pemimpin sekolah, bagaimana Bapak Ibu guru akan menciptakan lingkungan yang positif? Bagus mungkin bisa membantu menciptakan lingkungan positif. Bagaimana caranya agar terwujud sekolah impian dari kita semua? Untuk mewujudkan sekolah impian dari kita semua, lingkungan yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana kita mampu membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mulai dari bagaimana kita mampu bekerja sama, mulai dari kita mampu mengembangkan sikap toleransi, mulai dari kita bisa saling menghargai, bagaimana kita menerapkan disiplin kepada si anak didik kita yang tidak mencederai perasaan mereka. Seperti itu Pak Ida. Jadi tentu dari semua, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tergambar di slide itu, jadi ada satu kata kunci, yaitu menciptakan suasana budaya positif. Oke, kita akan melihat slide berikutnya itu tentang standar nasional pendidikan. Jadi poin pentingnya adalah kita diisyaratkan atau kita dimaksudkan agar bisa menyelenggarakan suasana belajar yang pertama adalah interaktif. Jadi interaktif tidak hanya seperti model ceramah saja, tetapi bisa berinteraksi. Bagaimana anak itu merasakan kebebasannya dengan interaksi yang mereka ikuti. Kemudian ada inspiratif. Jadi ketika ada teman mereka yang mungkin mendapatkan prestasi, itu akan menjadi inspirasi. Dan sebaliknya, ketika ada teman mereka yang kita biarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disiplin tanpa terkontrol, tentu akan menjadi inspirasi yang negatif bagi temannya. Menyenangkan tentu saja dan menantang. Jadi bagaimana kita bisa mengolah adrenalin siswa agar pembelajaran yang kita sampaikan itu menantang untuk semua, memotivasi peserta didik, dan tentu saja memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan minat dan bakat dari siswa tersebut. Tentu saja dengan tetap memperhatikan aspek psikologis dari peserta didik. Nah, dari apa yang sudah kita bahas bersama, jadi inilah kerangka yang akan kita bahas pada hari ini. Konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nampaknya biar kita lebih santai, kita tembak-tembakan dulu. Setuju ya? Ya, karena situasinya sudah cukup melelahkan, kita akan mulai dengan 3 door ya. Jadi ketika saya bilang door, maka jawabannya adalah door. Coba dulu buku door. Langsung ya.
ketika saya bilang bom, maka Bapak Ibu reaksinya pasrah. Gitu aja. Aduh, gitu ya boleh. Mas. Bom, kayak gitu. Kalau ya, mungkin pasarnya gitu ya. Kemudian ketika tiang pancing dengan dor, ketika seperti itu, maka reaksinya nggak kena, gitu ya. Seperti itu. Nanti kita akan belajar sesuatu juga dari sana ya. Kita akan mulai saja. Jadi izin tiang acak dulu ya. Biar ini ya. Kita mulai dari dor. Jawabannya apa? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan bom. Oke, langsung pukul. Cari teman yang lain. Mau pakai dor, mau pakai bom, mau pakai dor, silakan. Oke, boleh nih, silakan lagi sekali. Pak Deswanto reaksinya bagus, konsentrasinya masih bagus. Silakan Pak De. Siapa aja Pak De? Bom. Lagi sekali Pak De. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi yang ambil ini ada inspirasi dari teman ketika loka karya dulu, kemudian yang Chen juga di hidup ternyata cukup mengasihkan untuk mengembalikan, iya, untuk lebih menyenangkan ya. Posisi berdiri mungkin Bu ya. Ya, ada nggak yang mempunyai refleksi atau implikasi dari permainan dor tadi? Konsentrasi ya, pertama konsentrasi. Kalau kita selaraskan dengan kegiatan kita sehari-hari, kalau misalnya dor itu adalah tugas, maka ada 3 karakteristik dari individu yang menerima tugas. Contoh yang pertama, ketika dikasih dor, jawaban dor, ini pekerjaan, oke, saya terima. Ya. Kemudian ketika diberikan pekerjaan yang berat, dilemparkan, aduh, saya menyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena pekerjaannya banyak dan memusingkan, nggak kena, selalu mengelak dari pekerjaannya. Jadi seperti itu implikasinya, sekalian untuk melatih mengembalikan konsen kita, karena boleh silakan diambilkan yang itu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan lanjutkan dengan inisiatif positif. Nah, kita sebelum mengenal kurikulum Merdeka, ini adalah hal yang biasa bagi kita, yaitu teori kontrol. Teori kontrol yang kita pakai di sini adalah dari William Glasser, seorang psikiater dan pendidik juga, yang mengenal dengan teori kontrolnya adalah kontrol teori, atau bisa juga disebut dengan choice theory. Jadi kontrol yang kita berikan kepada anak, mungkin karena kita pernah nggak Bapak Ibu mempunyai pengalaman seperti ini, ketika anak tersebut masih di SMP, yang di SMP kita, dia anak yang mungkin kedisiplinannya kurang, jadi kita sering memberikan kontrol berupa hukuman dan lain sebagainya. Dan ketika dia sudah tamat, dia kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sekolah ini, bukan dari pintu depan, tapi dari pintu belakang. Pernah nggak kejadian seperti itu? Ya, itu menggambarkan dari teori kontrol ini. Jadi itu sebenarnya kontrol yang kita berikan itu cuma ilusi aja. Kita tidak bisa memegang mereka sepenuhnya karena ada penolakan dari diri mereka. Mereka menolak terhadap kontrol tersebut. Mereka mengiyakan karena kenapa? Karena mereka masih
tidak bisa melawannya. Ketika mereka sudah bisa melawannya, maka ini hanya berupa ilusi guru mengontrol murid saja. Jadi itu yang pertama. Jadi ilusi bahwa pemuatan positif, efektif dan bermanfaat dalam yang mungkin dengan bujukan kita berikan nasihat kepada anak-anak. Ayo kamu bisa, kamu berpotensi. Dalam jangka pendek atau waktu dekat itu akan berhasil ketika kita masih memegang kontrol terhadap mereka. Tetapi ketika kita tidak ada contohnya, mungkin saya punya anak sendiri di rumah. Ketika saya ada, dia rajin belajar. Misalnya seperti itu. Ketika kalau bahasa Balinya ani nakutin dia sing ada, maka dia tidak akan mau belajar. Itu ilusi pemuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak sepenuhnya. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Justru ini akan sebaliknya. Ini akan memberikan efek yang negatif. Jadi kadang-kala sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan negatif. Ya, apa namanya? Perilaku negatif dari siswa. Karena mungkin kita membayangkan bahwa menghukum itu adalah dengan kata-kata yang kasar, tetapi ini kita memakai suara halus, tetapi tetap mengusik dari psikologis siswa. Jadi mengkritik mereka terhadap sesuatu yang tidak mereka setujui. Rambut kamu terlalu panjang, atau gaya berpakaian kamu, sopan santun kamu. Jadi kalau itu tidak hanya dari kita sendiri yang mengharuskan kepada mereka, itu tidak akan berlangsung lama. Ketika kita tidak ada dalam kontrol tersebut, dalam pengaruh kontrol itu, mereka akan merasa terbebaskan dari sana. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga adalah teori kontrol yang tidak efektif, artinya teori kontrol yang semu, ilusi dia. Karena ketika kita sudah tidak ada, mereka akan merasa merdeka dan melanjutkan hal-hal yang negatif bagi mereka. Nah, ini adalah Bapak Ibu bisa cermati stimulus respon dan teori kontrol ya. Jadi kita kadang kalau kita mengontrol orang, pemikiran kita bahwa kebutuhan kita sama, bahwa profil seorang siswa itu harus rajin, kemudian disiplin, kemudian rajin belajar, kemudian mengikuti apa yang menjadi aturan di sekolah dan lain sebagainya. Padahal realitasnya berbeda. Jadi saya ke sekolah, saya ingin menyalurkan bakat seni saya. Mungkin ada anak yang seperti itu, sementara kita tidak memiliki sudut pandang itu. Kita hanya memiliki, jam 7.30 kamu harus berbaris, setelah itu kamu belajar, keluar, tidak ada lagi di luar, kemudian setelah itu kamu langsung pulang. Mungkin ada anak-anak yang berpikir, saya bosan, saya tidak senang dengan ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat berbagai stimulus respon dan teori kontrol yang sampai dengan yang terakhir, yang paling yang garis bawah itu model berpikir menang atau kalah. Jadi ketika kita mampu membuat anak atau murid kita melakukan apa yang kita mau, walaupun itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, kita berpikir bahwa itu adalah kemenangan. Padahal dan yang kalah adalah anak. Berarti kekalahan itu adalah anak itu harus mengikuti aturan. Kalau tidak seperti itu, dia hanya merasa kalah pada saat itu. Bagaimana kita bisa mengungkapkan atau menumbuhkan kontrol yang baik kepada anak adalah bagaimana kita mencari win-win solution. Jadi sama-sama menang. Berkaitan dengan disiplin positif, ketika Bapak dan Ibu mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Bagaimana Bu, Pak, disiplin? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya disiplin itu pertama latih dulu hal-hal mendasar pada anak, yaitu
dibiasakan apa tidak, kemudian berangkat ke sekolah, kesiapan peralatannya juga harus dibiasakan. Disiplin adalah pembiasaan kepada siswa. Terima kasih. Baik, pembiasaan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mempunyai pendapat yang lain? Nah, kita akan lanjutkan. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan. Kalau hubungan tadi berupa kebiasaan ya, jadi kebiasaan yang sesuai dengan aturannya. Nah, hal yang kita garis bawahi di sini adalah ketika ada biasanya disiplin berkaitan dengan hukuman. Nah, hukuman ini adalah alternatif terakhir. Kalau misalnya kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan kebiasaan itu terkadang kita memberikan hukuman karena desakan, artinya dia bisa dicontoh oleh temannya, kemudian dia bisa mengikuti aturan yang di sekolah. Nah, jika bisa, disiplin yang positif itu adalah tidak menggunakan hukuman jika mampu. Ya, nanti akan ada teori untuk mengenai hukuman ini. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, disiplin dari Ki Hajar Dewantara itu yang saya garis bawahi adalah walaupun disiplin itu bersifat self disiplin, jadi walaupun self itu adalah sendiri, jadi unsur intrinsiknya kita sendiri yang mewajibkan kita sekelas-kelasnya. Jadi disiplin itu akan bisa baik bagi orang itu jika berasal dari kemauannya sendiri, self disiplin. Jadi disiplin intrinsiknya. Dan dosen menambahkan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran. Lagi-lagi ini adalah unsur intrinsik untuk bisa menjalankan dari kedisiplinan itu. Nah, kita sampai pada pemikiran mohon dicermati sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mampu mengontrol diri. Jadi karena disiplin intrinsik seperti tadi, mereka harus bisa mampu mengontrol dirinya sendiri, bertanggung jawab dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, inilah yang bahas tadi, yang katakan tadi mengenai nilai-nilai kebajikan universal ya, ada keselamatan, kemudian ada kejujuran, tanggung jawab. Jadi mengapa kita harus memakai helm? Pernah nggak terpikir seperti itu? Supaya tidak ditilang. Nah, ini yang negatifnya. Sedangkan kalau kita berpikir itu adalah disiplin positif supaya memenuhi keselamatan. Nah, itu intinya. Jadi kita mengarahkan ke arah itu, bukan nanti kamu harus pakai helm ya. Kalau tidak kamu ditilang, bukan seperti itu. Jadi itu berupa hukuman, tilang itu berupa hukuman. Jadi kalau siswa itu sudah berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang positif, maka tanpa kita suruh pun dia akan memakai helm. Ini dan masih banyak nilai yang lain lagi. Oke, jika tidak ada aturan di sekolah yang mengharuskan Bapak Ibu untuk datang pagi dan lain sebagainya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bagaimana Bu Leni? Kalau tidak ada absen pagi-pagi, apakah Bapak Ibu akan tetap pagi atau bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Kalau saya sendiri tetap datang pagi karena saya rasa itu sudah tanggung jawab saya dan tugas saya. Tepuk tangan buat Bu Leni. Jadi tetap datang pagi. Itu kalau kita lihat itu motivasinya ekstrinsik tapi intrinsik. Intrinsik ya. Jadi ini maksud dari serangkaian pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kita. Kita akan melanjutkan dari teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Pernah nggak kita
pagi-pagi itu biar mungkin Bu Manarbini senang kita bawakan bahan ajar. Pernah gitu? Atau mungkin ya mungkin teman-teman yang lain punya, pernah nggak ada motivasi seperti itu? Saya bawakan ini biar dia senang nanti, biar dia baik sama saya. Pernah nggak ada terlintas seperti itu? Nggak pernah ya, kita kan baik. Oke, ini akan berkaitan dengan teori yang tadi ya. Jadi kita akan melihat teori motivasi namanya. Ada 3 jenis teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila apa yang akan saya lakukan? Jadi kalau saya dapat selamat, nanti saya dihukum. Jadi bukan karena dia mau menang lagi seperti Ibu Leni tadi, tetapi karena takut dihukum, makanya dia datang pagi. Nah ini yang dimaksudkan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Bu Mantan ini diberikan bahan bijak, aduh kamu baik sekali. Misalnya Bu ya, tak selalu itu kan, Ibu kan baik. Oke, kemudian yang ketiga adalah menjadi diri mereka sendiri. Nilai-nilai yang mereka percaya seperti Bu Deli tadi. Jadi saya percaya pagi itu saya harus datang karena itu kewajiban saya. Nah, dari 3 itu mana yang merupakan motivasi intrinsik dari 1, 2, 3? Motivasinya hukuman, sama penghargaan, atau yang memang nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya, yang ketiga ya. Nah itu teori motivasi ya. Jadi orang yang mereka inginkan akan menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai yang mereka percaya, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah itu yang akan menjadi kata-kata kunci dari disiplin positif ya. Menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang dipercaya, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Singkat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman sama konsekuensi sudah sering kita lakukan, yang belum kita siapkan diri kita adalah mengenai restitusi. Jadi yang bacakan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan lagi setelah kita mengadakan berinteraksi dengan mereka menghadap, tetapi mereka akan merasa, oh iya benar, saya akan melakukannya dengan lebih baik. Tentu saja ada pendekatan-pendekatan, nanti kita akan lihat dalam sebuah video. Jadi perbedaan utama dari keduanya adalah bahwa hukuman dan konsekuensi itu ditujukan kepada pelaku sebagai hukuman atau kontrol kita terhadap orang lain agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Restitusi ditujukan untuk korban untuk menggantikan kerugian yang mereka alami. Nah ini kalau nanti Bapak Ibu melihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi harus terjadi sesuatu yang harus terjadi yang paling atas, kemudian restitusi adalah pilihan. Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, kita berikan pilihan kepada mereka. Kamu mau apa untuk memperbaiki kesalahan? Apa yang harusnya kamu lakukan? Kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan universal, agar kamu nanti mau memakai helm. Kenapa kamu harus memakai helm? Karena saya mau selamat. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk selamat? Ya harus memakai helm. Oke, coba kita lihat yang ini. Nanti di slide berikutnya akan ada mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan lawannya. Coba kita perhatikan. Ya, langsung di slide berikut. Nah, yang ini, ya, yang bukan hukuman dan hukuman. Jadi kita bisa lihat dari sini, contohnya
membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan itu tidak akan menjadi solusi, tidak akan memperbaiki laku dari murid kita. Itu akan malah paling buruk, itu akan membuat dendam bagi mereka. Kemudian ketika mereka sudah yang mana tadi ya, yang apa namanya? Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. 10 menit itu adalah pemanasan ya, maksudnya seperti itu. Jadi untuk menggantikan pemanasan itu, asalkan itu adalah dari siswanya, itu tidak ada masalah. Jadi bagaimana bisa memperbaiki? Oh, saya tadi nggak pemanasan, jadi saya harus memperbaiki diri saya. Nah, itu salah satu dari maksud restitusinya. Nah, ada juga yang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang kita berikan, misalnya kayak gini, kita punya anak di rumah mau ke warung beli sayur, nanti kasih sisa kembaliannya boleh pakai beli permen. Nah, ini adalah menghukum secara tidak sengaja, kita sudah menghukum anak kita dengan penghargaan. Jadi mereka akan melakukan itu semua atas dasar imbalan. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan ini tidak efektif. Ketika tidak ada, mereka nggak akan mau. Apa yang saya ke warung upah ada? Nah, seperti itu. Bisa merusak hubungan. Misalnya kita punya 2 siswa, satu yang kita berikan penghargaan, yang lain bisa iri. Pak, ini ada apa sih sebenarnya? Saya juga bisa. Walaupun secara objektif mereka enggak kan. Nah, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, penghargaan juga bisa menghukum dari anak-anak kita sendiri. Jadi terbiasa diberikan penghargaan, ketika tidak, mereka tidak akan melaksanakannya. Oke, Bapak Ibu, untuk mengembalikan kesegaran Bapak Ibu, kita speaking lagi. Bapak Ibu masih ingat lagu balonku? Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Oke, sudah cukup masuk saya. Nah, sekarang permainannya adalah saya mempunyai lakban di sini. Jadi ini tidak akan dipakai untuk menculik budaya Puspa. Jadi ini kita akan pakai untuk menghindari kata dor. Dilakukan ada liriknya dor. Meletus balon hijau. Nah, sebisa mungkin nanti dikasih balonku ada 5, langsung hindari dor. Bagaimana caranya biar tidak terlihat, biar tidak memegang lakban ini pada saat dor. Oke. Iya. Siap? Sini aja nanti. Ya, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Lupa-lupa nah ini kita langsung aja kaitannya. Oh lagi kasihannya, biar kita bisa melanjutkan lagi nanti. Ini kaitannya dengan ketika kita mendapatkan suatu tantangan. Inilah yang akan terjadi. Ya, semua pasti akan kamu aja. Nah itu implikasinya. Bagaimana? Masih semangat? Masih ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang kita akan pada poin yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang punya pendapat? Ini seperti yang katakan tadi. Kita akan langsung di contoh yang kedua ya.
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika pandemi? Kemudian jawabannya adalah alasan kesehatan. Tetapi waktu itu banyak yang tidak memakai masker. Jadi ketika tidak dipakai masker disuruh push up lah. Nah ini adalah salah satu yang mohon kita tidak pakai di sekolah. Ya seperti itu kan. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, jadi bisa kita gunakan di sekolah ketika kita bersama-sama. Syaratnya apa? Ada Bapak Ibu yang tahu syaratnya? Bagaimana kita bisa melakukan keyakinan sekolah? Kita harus bagaimana Pak Tuwira? Nggak bisa karena rekamnya nggak bisa berpendapat. Kita harus memiliki pedoman dalam penetapan disiplin itu di kelas. Artinya penyamarataan. Kita harus punya manual dulu. Bagaimana biar tidak ada, guru ini bilang kamu harus seperti ini, sementara bapak ini bilang kamu bolehlah kayak gitu. Karena kita belum memiliki manual tersebut. Jadi ugar-ugar kalau bahasa Balinya ya aturan-aturan yang menjadi panduan untuk melaksanakan disiplin ini. Nah itu mungkin barangkali yang bisa kita siapkan ke depannya. Kita akan lanjut. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi kalau peraturan itu detail banget, kamu rambutmu harus segini, kayak gini. Kalau di keyakinan kelas kita bisa gunakan seperti apa Bu? Dan mungkin pakaian harus seperti ini, kemudian rambut seperti ini. Kalau kita di keyakinan mungkin bagaimana kita bisa melaksanakannya? Kita serahkan pada anak. Jadi pernyataannya pernyataan yang positif, tidak menghakimi. Jangan menggunakan berbusana rapi mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia abstrak, berbusana rapi. Apa sih berbusana rapi? Kalau kita biasanya di peraturan baju tidak boleh dikecilkan. Ini tidak dikecilkan baju dengan roknya yang besar. Kemudian roknya tidak bisa dipendekkan seperti itu. Itu peraturan kelas. Jadi mengharuskan. Kalau anak-anak sudah punya mindset berbusana yang rapi, mereka akan dengan sendirinya, oh ini seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah ini prosedurnya. Nah ini contoh keyakinan kelasnya. Perlu belajar, perlu senang. Jadi abstrak semuanya. Hormat, bekerja, diterima, memiliki. Tidak ada satupun jangan begini, tidak boleh begini. Semuanya adalah kepositifan. Menemukan budaya yang positif. Selalu bersikap positif. Tidak boleh membuli. Kan itu kalau peraturan kelas tidak boleh meludah sembarangan. Bersikap positif akan menjadi nilai abstrak yang holistik untuk semuanya. Nah ini dalam membuat keyakinan kelas kita bisa menggunakan tampak seperti, tidak tampak seperti, tetap tepat waktu, datang terlambat. Nah ini bisa kita gunakan dalam penyusunannya. Kemudian ada juga lagi yang ini guru tugasnya seperti itu. Dan lanjut ya. Ini bersikap positif. Lanjut. Sudah tadi. Ini juga ada terdengarnya bagaimana, terlihat bagaimana, berperilaku seperti apa. Ini yang bentuk Y ya, kalau tadi yang bentuk T ya. Nah, kemudian ada yang tahu di sini kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ini adalah berkaitan dengan US teori. Yang pertama adalah bertahan hidup ya, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian yang lain ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Ini semua melatar belakangi apa yang menjadi budaya positif. Jadi kalau mereka sudah terisikan kebutuhan dasarnya, tentu mereka akan bisa melaksanakan budaya positif. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi motivasi intrinsik ya. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5
posisi kontrol. Nah, ini yang sering kita mungkin juga Bu Yan juga pernah berkeluh kesah, gimana caranya mendisiplinkan? Nggak mungkin bisa anak-anak akan tetap seperti ini. Kaitannya banyak. Kenapa mereka bisa membandel ketika kita ada yang namanya posisi manajer ya, dengan bagaimana tata cara yang baik? Karena mereka punya alam sendiri di rumah juga, ada orang tua yang memanjakan. Nah, kadang-kadang posisi manajer ini tidak efektif karena di rumah mereka seperti dewa, gitu ya. Jadi diagungkan, tidak ada rasa bersalahnya. Nah, ada posisi-posisi lain, yaitu penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentu saja yang terbaik adalah manajer di sini. Tetapi bagaimana? Jadi seperti diskusi kita yang sudah kita laksanakan, bagaimana kita bisa, kalau manajer ini mandek macet, kembali lagi, tapi kembalinya step by step, jangan langsung dari manajer ke penghukum, itu akan menimbulkan sakit hati. Kita bisa menjadi pemantau. Nah, kita lihat sendiri bagaimana posisinya. Nah, ini yang penghukum ya. Nah, ini patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah, masih selalu terakhir diselesaikan semuanya. Ini yang menyakiti. Ini posisinya. Kemudian teman, begini ya. Kalau udah kita bisa lebih halus dari penuntut. Cobalah, bisa nggak? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya, kamu nggak ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Bagaimana Bapak memberi kasih sayang kamu selama ini? Posisinya teman. Bagaimana kita berusaha memudahkan budaya positif ini dengan mempermudah dari posisi sebagai teman. Kemudian ada juga pemantau. Jadi kamu melakukan apa? Aturannya sudah tahu. Nah, ini hanya memantau aja. Ya. Nah, ini yang idamannya apa yang kami yakini. Jadi keyakinan itu unsur intrinsik Bapak Ibu. Tidak bisa kita ambil dari kamu harus ini, tidak. Apa yang mereka yakini? Selamat. Kalau udah selamat bagaimana? Udah helm. Nah, seperti itu. Ya, lanjut ya. Nah, dilanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi untuk segitiga restitusi ini kita akan langsung aja dengan video ya, agar lebih langsung pada prakteknya. Bapak Ibu, kita akan langsung ke praktek segitiga restitusi. Jadi untuk langsung mengetahui saja nih. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Ini latarnya adalah seorang siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan untuk menjual kue, di mana anaknya diberikan tanggung jawab membuat adonan. Dan dia lupa karena dia selalu lupa malamnya. Tapi baru ingat membuat adonan, akhirnya dia terlambat dengan sekolah. Jadi datang temannya untuk menanyakan kenapa nggak ikut sembahyang. Dari menstabilkan identitas. Jadi ketika anak tersebut terlambat, kita tidak langsung kamu ini terlambat, maka hubunganmu adalah seperti ini di pos ini. Jadi kita ambil di stabilkan identitasnya juga. Jadi mungkin kita bisa mengatakan kita tidak mencari mana yang benar, mana yang salah, tetapi kita mencari bagaimana memecahkan solusi atas permasalahan dia. Jadi si anak ini yang terlambat. Nah, baru setelah itu kita ke yang bagian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin kita bisa kamu tahu mengapa kamu Bapak panggil hari ini. Nah, disinilah kalau anaknya itu adalah disiplin, karakternya bagus, budaya positifnya bagus, dia akan jujur saja. Ada anak-anak kita yang tidak jujur di sini. Jadi nggak tahu Pak, bukan salah saya. Nah, kesanalah kadang-kadang terjadi
sebagai manajer. Nah, seperti tadi solusinya. Nah, di sini juga bisa kita dengarkan apa sih masalahnya dia, gitu. Nah, terakhir di Nah, terakhir kita tanyakan keyakinan. Jadi, atas apa yang sudah dilakukan anak tersebut, jadi keyakinan kelas, kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah tidak kamu tepati. Jadi, dalam hal ini dia tidak disiplin dan tidak tepat waktu. Nah, baru di sana kita berikan dia solusi, kita mencari solusi bersama-sama. Apa pemecahan dari keterlambatannya dia ini. Jadi mungkin lain kali saya tidak akan terlambat lagi, lain kali saya akan melaksanakan kewajiban saya di mana yang baik agar tidak telat bangun. Nah, seperti itu. Kami kembali ke slide. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi yang pertama, bagaimana kesimpulan kita? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Iya, hukuman tidak dapat mendisiplinkan siswa. Apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Malah menimbulkan ketergantungan. Apakah seorang guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa permasalahan siswanya? Apakah guru yang memberikan solusi? Tidak. Kita mencari permasalahan dari mereka, pemecahan dari mereka juga agar keluar motivasi intrinsiknya. Gitu. Yang terakhir, apakah guru berperan sebagai teman kepada siswa? Tidak. Ada 5 ya, ada 5 manajer, teman, dan yang sudah kita berikan. Baik, demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Jadi kegiatan ini saya tutup dengan sebuah pantun. Kue tiang Cina di Sidokarya, makan yang memakai susu. Jika cinta adalah dasar berkarya, mari terapkan budaya positif. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Inilah tadi pemaparan dari Bapak Komandan Wirayuda terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan bersama di SMP Negeri 3 Selamatan Timur. Sebagai akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Om Santi 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 Om.